Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya Ustadz dapat sempat lagi nih buat bikin video materi nahunya ya. Alhamdulillah. Materi ini kita akan membahas tentang khobarun nawasih. Khobarun nawasih hina yakunu jumlah au syibhu jumlah. Sebelumnya harus kita ketahui dulu apa itu khobarun nawasih ya. Kita lihat di judul khobarun nawasih. Khobarun nawasih itu apa sih? Nasih atau artinya menghapus. Maksudnya menghapus gimana? Nanti bakal saya jelaskan. Kita harus tahu dulu kalimat arfun nawasih atau kata-kata nawasih itu apa aja. Yang pertama ada kana dan juga ana. Nah, tapi ini bukan cuma dua kata. Kana dan juga ana ini mempunyai banyak cabang yang lain. Mempunyai anak kata. Seperti itu. Kana wa akhwatuha dan ana wa akhwatuha. Khobarun nawasih hina yakunu jumlah au syibu jumlah. Nah, jumlah dan syibu jumlah. Apa itu jumlah? Jumlah itu adalah bentuk kata sempurna. Sedangkan syibu jumlah adalah bentuk kata tidak sempurna. Pertama-tama Ustaz jelaskan dulu. Ini alam silah. Kanal maridu yata'alam. Orang yang sakit itu menderita yata'alam. Kana syita'u barduhu syadidun. Musim dingin udaranya sangat dingin. Dinginnya sangat parah, syadidun. Kanal ma'u fil kubi. Air itu di dalam gelas. Kanal harisu khalfal babi. Penjaga itu di balik tembok, di balik pintu. Jadi asbaha ta'iru yugoni. Di pagi hari asbaha ini adalah bentuk kata, anak katanya dari kana wa akhwatuha. Nah, ini bawahnya itu ada asbaha, ada soro, ada bata, ada masih banyak lagi. Untuk asbaha ini khusus di pagi hari, kejadian yang di pagi hari. Asbaha ta'iru yugoni. Di pagi hari burung itu bernyanyi, berkicau. Asbahal waradu raihatuhu jamilah. Nah, waradu itu bunga ya. Bunga di pagi hari itu baunya sangat harum ketika mekar di pagi hari. Asbahal kaslanu fi hayratin. Nah, al-kaslan, apa itu al-kaslan? Orang yang kaslan, malas, fi hayratin, dalam kebingungan. Orang malas akan kebingungan di pagi hari, seperti itu. Asbaha tollu fauqal azhar. Nah, tol di sini artinya itu embun. Ustaz nggak terlalu paham kenapa dia makainya fauqo. Nah, nggak mungkin kan embun itu ngambang di atas bunga. Jadi innal mujidda yanfa'u nafsahu. Innal mujidda yanfa'u nafsahu. Orang yang kerja keras maka dia akan memberi manfaat kepada dirinya sendiri. Yanfa'u nafsahu. Minal walada zinatuhul adab. Walad atau anak, zinatuhul adab. Perhiasannya adalah adab. Innal haya'a minal iman. Malu adalah sebagian dari iman. Innal hukma ba'da tajribah. Sebaik-baik teori, sungguhnya teori itu boleh dikatakan teori setelah dilakukan praktek. Kalau misalkan nggak dilakukan praktek itu namanya cuma hipotesis seperti itu. La'allal ghaiba ya'ud. Semoga ini la'alla ini bentuk kata, anak katanya dari inna. Ya, la'allal ghaiba ya'ud. Semoga orang yang gaib yang tidak hadir kembali ke rumah gitu. Kembali. La'allal imtihana as'ilatuhu sahlah. Semoga ujian soalnya itu gampang. La'alla Muhammadan fil manzil. Semoga Muhammad berada dalam rumah. La'allal mibrata fauqal kursi. Ya. Ini kalau kita membahas al-bahas ya. Langsung al-bahas. Arafta fi darsi qabl haza anal khabar mubtada kama yakunu mufrad yakunu jumlah aw syibu jumlah. Ya. Mubtada wal khabar selama itu mufrad maka dia bentuknya juga ngikutin baik itu dalam bentuk jumlah atau syibu jumlah. Iza bahasa fi hazil amsila ala nahwi alladhi rasamnahu fid darsi sabiq. Apabila kalian membahas amsilah ini yang telah kita paparkan sebelumnya di pelajaran yang lalu, arafta anna khobar kana wa asbaha wa khobar inna wa la'ala kama yakunu kullun minha mufradan yakunu jumlatan wa syibu jumlah. Nah, sini khobarun nawasih itu kana wa asbaha
atau kana wa akhwatuha dan inna wa akhwatuha. Khabarun nawasi. Khabarun. Nah, ingat kita di sini intinya pembahasan cuma khobarnya doang, bukan ismu nawasi, bukan mubtada nawasi. Ya, nawasi dibagi menjadi dua. Ada inna wa akhwatuha dan juga ada kana wa akhwatuha. Seperti itu. Dan inna itu ada banyak cabangnya. Kana juga ada banyak. Akhwatuha ada banyak akhwatnya. Lanjutnya, kama yang kunu kulun minhuma mufrodan yang kunu jumlah wasyibu jumlah. Jadi mengikuti. Ya, kalau misalkan dia mufrad dalam bentuk jumlah, ya pokoknya dia punya bisa dimasukkan dalam bentuk jumlah dan juga syibu jumlah. Wa qad ikhtasarna ala fi'lain. Dan di sini kita cuma membahas, kita kecilkan misalnya menjadi cuma dua misal fi'lain, dua fi'al. Kana wa akhwatuha ala harfaini min inna wa akhwatuha. Ya, ingat kana itu fi'laini min kana. Fi'laini min kana. Dan kalau misalkan inna itu harfaini min inna wa akhwatuha. Dan kata sati antaqisa 'alaiha baqiyatul af'al wal huruf an-nasikhah. Nah, kenapa kita cuma maparin dua contoh doang? Kana sama asbaha, inna sama la'ala. Kenapa cuma dua doang? Karena nanti kalian bisa nyari-nyari lagi di pelajaran sebelumnya. Kana wa akhwatuha itu apa aja, inna wa akhwatuha itu apa aja. Lanjutnya, al-qaidah khabarun kana wa akhwatuha wa khabaru inna wa akhwatuha kama yakunu kullun minhum mufrad yakunu jumlah fi'liyah wa jumlah ismiyah wa syibu jumlah. Nah, sekarang kita membahas nih, jumlah itu dibagi menjadi dua. Jumlah dibagi menjadi dua. Ada jumlah dan kelebihan. Syibhu, nah ini syibhu jumlah. Nah, jumlah dibagi menjadi dua. Yang bisa disebut jumlah atau kata sempurna itu ada dua. Pertama jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Selanjutnya syibu jumlah, kapan dia bisa dikatakan syibu jumlah? Kalau misalkan di dalamnya ada zorfun, ada harfu jar dulu ya, harfu jar. Selanjutnya zorfun. Nah, ini zorfun juga dibagi menjadi dua lagi. Ada zorfu zaman dan zorfu makan. Zorfu zaman dan zorfu makan, seperti ini. Ya. Jadi di pembahasan kita hari ini baru nawasi hina yakunu jumlah wa syibu jumlah. Jadi kita lihat di amsilah nomor 1 sampai nomor 4. Ya. Amsilah nomor 1, kanal maridu ya ta'alam. Ini kana itu cuma fi'al ya. Kita enggak membahas ini ya. Tapi di sini cuma buat kata pemperjelas. Kalau misalkan ini menggunakan kata kana. Tapi untuk mengetahui kalau misalkan ini jumlah atau syibu jumlahnya, kita cuma nyari bentuk ininya. Al-maridu ya ta'alam. Al-maridu ya ta'alam, karena di sini ada fi'al ya ta'alam. Ya, ingat unsur pendiri jumlah fi'liyah itu apa aja? Jumlah fi'liyah itu terdiri dari dua unsur. Pertama harus ada fi'al dan juga fa'il. Kalau maf'ul dia nggak harus ada maf'ul, karena ada beberapa fi'il itu yang tidak membutuhkan maf'ul, yang dinamakan sebagai fi'lu al-muta'addi, fi'il lazim yang tidak membutuhkan maf'ul. Sedangkan yang membutuhkan maf'ul itu muta'addi. Nah, gitu. Ini unsur pendiri jumlah fi'liyah itu ada fi'il dan juga fa'il. Ya. Terus kalau misalkan ismiyah, ismiyah ya, ini nomor 2.
kana syita'u barduhu syadidun. Musim dingin udara dinginnya, syita'u itu musim dingin ya. Asyita, barduhu itu dingin, syadid berarti dinginnya sangat syadid, sangat parah. Nah, di sini jumlah ismiyah. Nah, ingat jumlah ismiyah itu terdiri dari 2 unsur juga. Jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan juga khobar. Nah, ingat sini. Asyita'u barduhu syadidun. Nah, ini mubtadanya. Kalau mubtada itu artinya sesuatu atau seseorang yang diberi sifat. Ya, ingat. Di sini asyita subjeknya yang diberi sifat. Dengan sifatnya barduhu syadidun. Nah, di sini ada 2 khobar ya. Ada 2 khobar di sini. Barduhu syadidun. Ada 2 mubtada sini. Asyita'u sama barduhu. Bardu. Di sini ada 2 mubtada. Ini mungkin terlalu rumit pembahasan kalau misalnya di sini. Kita lihat di nomor 6 aja sini. Asbahal warodu ro'ihatuhu. Sama juga. Ya, mungkin seperti itulah. Intinya di sini ada mubtada wal khobar. Asyita'u barduhu syadidun. Nah, ini baru bisa disebut sebagai jumlah ismiyah. Nah, berarti nomor 1 dan nomor 2 itu jumlah. Dan itu nomor 3 dan nomor 4. Kanal ma'u fil kubi. Fi. Nah, ingat di sini fi. Sini harfu jar. Harfu jar ada apa aja? Ada fi, ada hatta, ada hila, ada li, seperti liman, li laka. Nah, itu harfu jar. Berarti dia majrur biar fijar. Nah, kemudian kanal harisu khalfal bab. Nah, khalfal bab ini dia menggunakan zorfun. Nah, zorfun ini dibagi menjadi 2. Ada zorfu zaman dan zorfu makan. Karena khalfa di belakang pintu, berarti ini menjelaskan tempat, letak. Berarti dia menggunakan zorfu makan. Kalau zorfu zaman contohnya apa? Zorfu zaman contohnya ba'da, qobla, ada inda. Kalau misalkan makan ada apa aja? Zorfu makan. Ada amama, khalfa, waro'a, janiba, seperti itu. Ini zorfu makan, ini zorfu zaman. Nah, karena ini memakai zorfun di sini khalfa, ya, berarti dia dinamakan jumlah syibu jumlah. Nah, berarti nomor 3 dan nomor 4 itu syibuhu jumlah. Seperti itu. Nah, jadi ini masih bab pendahuluan doang. Setelah ini kita akan membahas cabangnya dari bab ini mungkin gitu. Oke, syukron. Sekian ini penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.